Idealnya pacaran tuh berapa lama sih sampai orang itu bisa sadar atau paham bahwa kapan ya mesti nikahnya dan sebagainya. Nah, kalau menurut Steinberg, sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah sudah melalui masa-masa passionate love. Passionate love itu kira-kira punya expire date antara 1 sampai 18 bulan. Artinya apa? Sebelum Anda menentukan untuk bisa menikah atau tidak, kira-kira 18 bulan, cobalah Anda jalani masa pacarannya 1 tahun atau 1,5 tahun. Kenapa demikian? Pada masa itu, setelah melewati masa-masa passionate, Anda akan merasakan bagaimana intimacy itu bisa berkelanjutan untuk Anda jalani. Kira-kira pada masa setahun itu sudah ada asam manis, pahitnya, usahanya, kesesuaian-kesesuaian yang saya bilang tadi gitu, yang 4 tadi, udah melihat secara sosial bisa sama apa enggak, seksualitas kira-kira matching atau tidak gitu ya, finansial, spirituality. Kalau semuanya itu kira-kira bisa dibahas dalam waktu setahunan atau 1,5 tahun, kurang lebih itu cukup. Karena gini, berapa banyak sih Anda menjalani hubungan pasaran, berapa lama sih Anda menjalani hubungan, membuat seseorang itu yakin kalau dia memang sudah tidak punya keyakinan. Anda mau 5 tahun, 7 tahun, tidak akan membuat juga nambah setahun lagi Anda lebih yakin kalau Anda memang tidak pernah yakin pada dasarnya. Ada banyak orang yang terlalu nyaman berada di posisi pacaran gitu ya, tanpa mau berkomitmen lebih gitu. Kembali lagi pertanyaannya adalah Anda yang tentukan. Kalau secara psikologis idealnya 1 sampai 2 tahun adalah masa yang paling ideal untuk bisa saling menyesuaikan apakah cocok atau tidak. Kalau setelah kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun gitu, Anda tidak menemukan kecocokan, kayaknya harus dievaluasi ulang. Mungkin sebaiknya tidak diteruskan hubungan pacarannya gitu, karena mau tambah berapa tahun sih sampai Anda yakin kalau Anda memang tidak yakin. Mau 7 tahun, 17 tahun sekalipun tidak akan pernah bisa yakin. Itu sebabnya kenapa kita harus lebih smart gitu ya dalam bertindak, memikirkan, menganalisa perasaan-perasaan kita. Seberapa bahagianyakah saya sama dia? Apakah saya mau hidup dengan orang ini hanya karena saya merasa nyaman, karena males cari pasangan lagi, atau males membina hubungan lagi, dari awal lagi, memulai lagi, memang melelahkan. Tapi apakah worth it, apakah pantas, apakah layak untuk tinggal bersama orang hanya karena, atau untuk menikah dengan orang hanya karena saya pikir saya bisa hidup dengan dia, atau saya pikir saya tidak bisa hidup tanpa dia. Bukan berarti kita bisa mati ya tanpa orang itu, cuma tanpa orang tersebut hidup kita tidak akan bermakna dan cinta itu akan menjadi biasa-biasa saja. Kembali pilihan ada pada diri Anda, karena pada dasarnya cinta juga adalah idealnya pacaran tuh berapa lama sih sampai orang itu bisa sadar atau paham bahwa kapan ya mesti nikahnya dan sebagainya. Nah, kalau menurut Steinberg, sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah sudah melalui masa-masa passionate love. Passionate love itu kira-kira punya expire date antara 1 sampai 18 bulan. Artinya apa? Sebelum Anda menentukan untuk bisa menikah atau tidak, kira-kira 18 bulan, cobalah Anda jalani masa pacarannya 1 tahun atau 1,5 tahun. Kenapa demikian? Pada masa itu, setelah melewati masa-masa passionate, Anda akan merasakan bagaimana intimacy itu bisa berkelanjutan untuk Anda jalani. Kira-kira pada masa setahun itu sudah ada asam manis, pahitnya, usahanya, kesesuaian-kesesuaian yang saya bilang tadi gitu, yang 4 tadi, udah melihat secara sosial bisa sama apa enggak, seksualitas kira-kira matching atau tidak gitu ya, finansial, spirituality. Kalau semuanya itu kira-kira bisa dibahas dalam waktu setahunan atau 1,5 tahun, kurang lebih itu cukup. Karena gini, berapa banyak sih Anda menjalani hubungan pasaran, berapa lama sih Anda menjalani hubungan, membuat seseorang itu yakin kalau dia memang sudah tidak punya keyakinan. Anda mau 5 tahun, 7 tahun, tidak akan membuat juga nambah setahun lagi Anda lebih yakin kalau Anda memang tidak pernah yakin pada dasarnya. Ada banyak orang yang terlalu nyaman berada di posisi pacaran gitu ya, tanpa mau berkomitmen lebih gitu. Kembali lagi pertanyaannya adalah Anda yang tentukan. Kalau secara psikologis idealnya 1 sampai 2 tahun adalah masa yang paling ideal untuk bisa saling menyesuaikan apakah cocok atau tidak. Kalau setelah kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun gitu, Anda tidak menemukan kecocokan, kayaknya harus dievaluasi ulang. Mungkin sebaiknya tidak diteruskan hubungan pacarannya gitu, karena
Mau tambah berapa tahun sih sampai Anda yakin? Kalau Anda memang tidak yakin, mau 7 tahun, 17 tahun sekalipun tidak akan pernah bisa yakin. Itu sebabnya kenapa kita harus lebih smart gitu ya dalam bertindak, memikirkan, menganalisa perasaan-perasaan kita. Seberapa bahagianyakah saya sama dia? Apakah saya mau hidup dengan orang ini hanya karena saya merasa nyaman, karena males cari pasangan lagi, atau males membina hubungan lagi, dari awal lagi, memulai lagi, memang melelahkan. Tapi apakah worth it? Apakah pantas? Apakah layak untuk tinggal bersama orang hanya karena, atau untuk menikah dengan orang hanya karena saya pikir saya bisa hidup dengan dia, atau saya pikir saya tidak bisa hidup tanpa dia. Bukan berarti kita bisa mati ya tanpa orang itu. Cuma tanpa orang tersebut, hidup kita tidak akan bermakna dan cinta itu akan menjadi biasa-biasa saja. Kembali pilihan ada pada diri Anda. Karena pada dasarnya cinta juga adalah idealnya pacaran tuh berapa lama sih sampai orang itu bisa sadar atau paham bahwa kapan ya mesti nikahnya dan sebagainya. Nah, kalau menurut Steinberg, sebaiknya sebelum memutuskan untuk menikah sudah melalui masa-masa passionate love. Passionate love itu kira-kira punya expire date antara 1 sampai 18 bulan. Artinya apa? Sebelum Anda menentukan untuk bisa menikah atau tidak, kira-kira 18 bulan, cobalah Anda jalani masa pacarannya 1 tahun atau 1,5 tahun. Kenapa demikian? Pada masa itu, setelah melewati masa-masa passionate, Anda akan merasakan bagaimana intimacy itu bisa berkelanjutan untuk Anda jalani. Kira-kira pada masa setahun itu sudah ada asam manis, pahitnya, usahanya, kesesuaian-kesesuaian yang saya bilang tadi gitu, yang 4 tadi, udah melihat secara sosial bisa sama apa enggak, seksualitas kira-kira matching atau tidak gitu ya, finansial, spirituality. Kalau semuanya itu kira-kira bisa dibahas dalam waktu setahunan atau 1,5 tahun, kurang lebih itu cukup. Karena gini, berapa banyak sih Anda menjalani hubungan pasaran, berapa lama sih Anda menjalani hubungan, membuat seseorang itu yakin kalau dia memang sudah tidak punya keyakinan. Anda mau 5 tahun, 7 tahun, tidak akan membuat juga nambah setahun lagi Anda lebih yakin kalau Anda memang tidak pernah yakin pada dasarnya. Ada banyak orang yang terlalu nyaman berada di posisi pacaran gitu ya, tanpa mau berkomitmen lebih gitu. Kembali lagi pertanyaannya adalah Anda yang tentukan. Kalau secara psikologis idealnya 1 sampai 2 tahun adalah masa yang paling ideal untuk bisa saling menyesuaikan apakah cocok atau tidak. Kalau setelah kurang lebih 1,5 tahun, 2 tahun gitu, Anda tidak menemukan kecocokan, kayaknya harus dievaluasi ulang. Mungkin sebaiknya tidak diteruskan hubungan pacarannya gitu, karena mau tambah berapa tahun sih sampai Anda yakin? Kalau Anda memang tidak yakin, mau 7 tahun, 17 tahun sekalipun tidak akan pernah bisa yakin. Itu sebabnya kenapa kita harus lebih smart gitu ya dalam bertindak, memikirkan, menganalisa perasaan-perasaan kita. Seberapa bahagianyakah saya sama dia? Apakah saya mau hidup dengan orang ini hanya karena saya merasa nyaman, karena males cari pasangan lagi, atau males membina hubungan lagi, dari awal lagi, memulai lagi, memang melelahkan. Tapi apakah worth it? Apakah pantas? Apakah layak untuk tinggal bersama orang hanya karena, atau untuk menikah dengan orang hanya karena saya pikir saya bisa hidup dengan dia, atau saya pikir saya tidak bisa hidup tanpa dia. Bukan berarti kita bisa mati ya tanpa orang itu. Cuma tanpa orang tersebut, hidup kita tidak akan bermakna dan cinta itu akan menjadi biasa-biasa saja. Kembali pilihan ada pada diri Anda. Karena pada dasarnya cinta juga adalah apakah semua orang atau pasangannya yang meminta macam-macam berarti dia pernah selingkuh? Aduh, itu bohong sama sekali ya. Terutama nih jangan salah, perempuan ya menurut penelitian yang saya lakukan memiliki fantasi seksual yang jauh lebih kaya dibandingkan pria. Sementara pria itu fantasi seksualnya tergantung pada orang-orang yang pernah dia temui dalam dunia nyatanya. Artinya apa? Fantasi seksual yang dimiliki oleh perempuan dengan sedemikian, karena perempuan suka berfantasi gitu ya, suka imajinatif sebenarnya perempuan itu. Cuma di dunia ini perempuan kan dianggap bukan sebagai makhluk seksual, sehingga perempuan cenderung tone down atau meredam fantasi-fantasi itu, atau dia punya fantasi tapi dia nggak mau cerita sama orang lain, sehingga yang kebanyakan tidak mampu relatif menahan diri untuk tidak bercerita atau meminta atau mencoba adalah laki-laki.
Padahal perempuan jauh lebih dahsyat tuh dalam fantasi-fantasinya. Apakah berarti perempuan-perempuan atau laki-laki yang menginginkan fantasi-fantasi ini untuk diaplikasikan bersama dengan pasangan adalah orang-orang yang pernah berselingkuh? Itu sama sekali salah. Nah, saya mau coba cerita ya, atau mencoba meyakinkan Anda sekalian, ketika Anda berhubungan dengan pasangan, coba ketika pasangan meminta sesuatu yang agak sedikit berbeda, jangan mencibir, jangan menyindir, jangan langsung berkesan negatif. Karena pendekatan-pendekatan negatif itu akan membuat relasi-relasi kita di tempat tidur, apalagi di luar ranjang juga akan jadi lebih kacau. Kenapa sih mesti curiga? Nanti deh curiganya kalau udah kegerebek. Boleh curiga sama pasangan kalau udah ketangkep basah, kalau udah ketahuan mentah-mentah ya. Tapi kalau belum, kecurigaan-kecurigaan itu jangan sampai mempengaruhi kehidupan seks kita. Setiap ada yang baru dicurigai, setiap ada sedikit berbeda langsung dicurigai. Mungkin gak sih pasangan itu sudah lama menginginkan fantasi seksual, tapi karena tidak punya kesempatan, karena takut salah, jadinya seperti itu. Padahal coba kalau saya nonton Sexpedia berapa kali saya encourage untuk, ayo dong coba tanya sama pasangannya, coba dong minta ini, coba dong posisi hubungan seksual yang lebih oke. Kalau bisa, daripada ketakutan, coba dia nonton Sexpedia bareng-bareng ya. Siapa tahu berdua malah bisa menambah khasanah dan wawasan, terutama dalam episode Kama Sutra. Apakah semua orang atau pasangannya yang meminta macam-macam berarti dia pernah selingkuh? Aduh, itu bohong sama sekali ya. Terutama nih jangan salah, perempuan ya, menurut penelitian yang saya lakukan memiliki fantasi seksual yang jauh lebih kaya dibandingkan pria. Sementara pria itu fantasi seksualnya tergantung pada orang-orang yang pernah dia temui dalam dunia nyatanya. Artinya apa? Fantasi seksual yang dimiliki oleh perempuan dengan sedemikian, karena perempuan suka berfantasi gitu ya, suka imajinatif sebenarnya perempuan itu. Cuma di dunia ini perempuan kan dianggap bukan sebagai makhluk seksual, sehingga perempuan cenderung tone down atau meredam fantasi-fantasi itu, atau dia punya fantasi tapi dia nggak mau cerita sama orang lain, sehingga yang kebanyakan tidak mampu relatif menahan diri untuk tidak bercerita atau meminta atau mencoba adalah laki-laki. Padahal perempuan jauh lebih dahsyat tuh dalam fantasi-fantasinya. Apakah berarti perempuan-perempuan atau laki-laki yang menginginkan fantasi-fantasi ini untuk diaplikasikan bersama dengan pasangan adalah orang-orang yang pernah berselingkuh? Itu sama sekali salah. Nah, saya mau coba cerita ya, atau mencoba meyakinkan Anda sekalian, ketika Anda berhubungan dengan pasangan, coba ketika pasangan meminta sesuatu yang agak sedikit berbeda, jangan mencibir, jangan menyindir, jangan langsung berkesan negatif. Karena pendekatan-pendekatan negatif itu akan membuat relasi-relasi kita di tempat tidur, apalagi di luar ranjang juga akan jadi lebih kacau. Kenapa sih mesti curiga? Nanti deh curiganya kalau udah kegerebek. Boleh curiga sama pasangan kalau udah ketangkep basah, kalau udah ketahuan mentah-mentah ya. Tapi kalau belum, kecurigaan-kecurigaan itu jangan sampai mempengaruhi kehidupan seks kita. Setiap ada yang baru dicurigai, setiap ada sedikit berbeda langsung dicurigai. Mungkin gak sih pasangan itu sudah lama menginginkan fantasi seksual, tapi karena tidak punya kesempatan, karena takut salah, jadinya seperti itu. Padahal coba kalau saya nonton Sexpedia berapa kali saya encourage untuk, ayo dong coba tanya sama pasangannya, coba dong minta ini, coba dong posisi hubungan seksual yang lebih oke. Kalau bisa, daripada ketakutan, coba dia nonton Sexpedia bareng-bareng ya. Siapa tahu berdua malah bisa menambah khasanah dan wawasan, terutama dalam episode Kama Sutra.